Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu, hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru Kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi buat kita semuanya, selamat pagi, semangat pagi. Anugerah Tuhan berlimpah buat kita pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari kita terus naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Selagi kita menarik napas, biarlah terus ucapan syukur keluar dari mulut kita. Haleluya. Bagimu ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Dia adalah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bangga punya Allah seperti Engkau. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kami boleh bangun dari tidur kami sepanjang malam kami dalam beristirahat kami. Terima kasih buat napas kehidupan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kesehatan. Terima kasih juga buat hari yang indah ini Tuhan, kami tahu pasti kebajikan kemurahan-Mu senantiasa menyertai dan mengiringi langkah kami. Terima kasih Bapa. Selagi kami menarik napas kami, napas hidup ini, biarlah dari hidup kami terus Tuhan naik pujian, syukur, pengagungan, penyembahan kepadamu. Darah Yesus melayakkan setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan ada di rumah-rumah Tuhan. Layakkan kami oleh darah-Mu. Sehingga setiap ucapan syukur, pujian, penyembahan kami, itu biarlah sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa. Darah Yesus menutup bungkus setiap kami yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Biarlah ketika kami ada di Lus ya Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan Yesus. Ketika kami juga mendengarkan mana dari surga firman-Mu Tuhan, hati kami, roh kami dikuatkan. Sehingga kami berjalan sepanjang hari ini dengan kuasa dan kekuatan dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan morning blessing pagi ini kepadamu. Biarlah pintu surga terbuka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bahwa kami terus masuk hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih bahwa kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bawa kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan
katakan dari awal, masuk. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan, kita katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biar musik angkat pujian ini. Memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkau bertahta, Engkau berdaulat, berkuasa atas hidup kami, atas kota kami. Haleluya, Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lebih lagi kita katakan, Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus Tuhan, kami datang menyembah. Memuji-Mu, kami bawa korban syukur kami kepadamu. Kami datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu, terus kita bawa korban ucapan syukur, korban pujian penyembahan kita ke hadapan tahtanya pagi ini. Hadiratmu membawa damai sejahtera dalam hidup kami. Damai sejahtera daripadamu, biarlah itu memenuhi kami. Hadiratmu membawa kesembuhan. Oh, dialah masyikana dalammu. Kami angkat kedua tangan kami angkat wajah kami kepadamu. Yesus, Engkau yang terus kami sembah, Engkau terus yang kami puji, Engkau terus yang kami tinggikan. Yesus, Kau ku sembah, Yesus, Kau ku sembah. Saat indah ini Kau ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Kau yang kami sembah, haleluya. Yesus, Kau ku sembah, Yesus, Kau ku sembah. Saat indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Haleluya, Yesus, Kau ku sembah, haleluya. Yesus, Kau ku sembah, Yesus, Kau ku sembah. Saat indah ini Kau ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku. Mari Bapak Ibu dari rumah sendiri katakan Yesus. Haleluya. Biarlah Engkau terus yang kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yes Lord Jesus. Angkat kedua tangan kita, katakan Yesus. Yesus, Kau ku sembah, Yesus, Kau ku sembah. Saat indah ini Kau ku sembah, pujian
sembah, pujian ku naikkan, dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau. Sekali lagi kita angkat pujian ini, Yesus, Yesus kau ku sembah, Yesus kau ku sembah. Saat indah ini kau ku sembah, pujian ku naikkan, dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora la basyanda la bara la bara la mo. Hina la masyiki la basyanda la mo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora la bara la mo. Shiki la bara la basyanda la mo. Haleluya. Yesus kami sembah, Yesus kami tinggikan namamu. Mari kita sembah dalam rosya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kami angkat tangan kami kepadamu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menaikkan doa kita untuk bangsa kita Indonesia. Dari Morning Blessing ini Tuhan, di pagi-pagi hari ini kami berdiri atas Indonesia. Bangsa di mana kami dilahirkan, bangsa di mana kami sedang menyembah Engkau. Pagi hari ini Tuhan kami memohonkan kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu Tuhan, turunlah bagi bangsa kami. Firman-Mu berkata di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana Engkau menutup langit ya Tuhan, dan bila mana Engkau Tuhan mengadakan penyakit sampar. Dan ayat 14 Kau berkata, tetapi umatku yang atas namanya disebut merendahkan diri, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, maka Engkau Tuhan akan memulihkan, mengampuni negeri kami ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dari Morning Blessing ini Tuhan, ampunilah Tuhan dosa bangsa kami. Mulai dari pemerintahan sampai warga masyarakat Indonesia. Biarlah belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu turun bagi bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Dan kami terus Tuhan memohon Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan api Pentakosta yang ketiga itu turun bagi bangsa kami. Kami minta Tuhan selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami. Selamatkan segala suku, kaum, bahasa yang ada di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Oh ralabasikan ralabaralabaralabaralabarala. Iralabaralabar, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan turun Tuhan atas warga masyarakat Indonesia yang mereka sedang terpapar Tuhan akibat pandemi COVID-19 ini. Mereka yang ada di tempat karantina, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Oh rialabasyakadaralabaralaba.
Seperti Bartimeus Tuhan, yang dia di dalam buta, dia berseru berkata kepada Tuhan, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Demikianlah kami mewakili mereka yang sedang terpapar COVID-19 Tuhan. Kami berseru Tuhan pagi hari ini di hadapan-Mu. Oh Yesus anak Daud, sembuhkanlah bangsa kami. Sembuhkanlah kota di mana kami sedang memuji menyembah Engkau. Sembuhkanlah warga masyarakat Indonesia yang sedang terpapar karena pandemi COVID-19. Ulurkanlah tangan-Mu buat Indonesia. Ulurkan tangan-Mu Tuhan buat mereka yang sedang sakit Tuhan. Inilah seruan kami Bapa. Oh dan kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah hikmat yang berasal daripada-Mu turun kepada Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo dan seluruh Tuhan para menteri, semua kepala daerah. Biar perlindungan Tuhan turun secara utuh kepada pemimpin bangsa kami, kepada Bapak Presiden kami ini Tuhan. Beri kekuatan kesehatan Tuhan untuk terus Tuhan hamba-Mu boleh memimpin bangsa ini di tengah pandemik yang sedang melanda muka bumi ini Tuhan. Biarlah kuasa dan hati yang bijaksana daripada-Mu turun memenuhi dia supaya dapat semua Tuhan ditangani kondisi ini dengan baik ya Tuhan. Oh sehingga bangsa kami ya Tuhan akan keluar dari segala krisis ini ya Tuhan. Oleh kuasa daripada-Mu kami berdoa Tuhan Yesus, diadakannya hari-hari ini Tuhan PPKM. Biarlah semua warga masyarakat Tuhan boleh mentaatinya Tuhan, agar segera ya Tuhan pandemi ini Tuhan, angka kematian menurun ya Tuhan, angka kesembuhan ya Tuhan meningkat hari-hari ini di dalam nama Yesus. Oh Ralaba, kalau ada orang-orang yang terus melakukan provokasi Tuhan untuk menggoncang bangsa ini, kami berkata di dalam nama Yesus, segala kuasa iblis kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan kepada-Mu, biarlah Tuhan Yesus campur tangan-Mu buat negeri kami, bangsa kami melalui pemerintahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, damailah Indonesia, sembuhlah Indonesia, sehatlah Indonesia dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan di hari-hari ini ya Tuhan. Syandara labak Tuhan, izinkan ini seperti firman-Mu, biarlah hari ini kami berdiam diri di hadapan-Mu. Engkau akan datang segera, kami mendengarkan suara-Mu hari-hari ini. Di dalam nama Yesus terima kasih. Bangkitlah Yehuda hari-hari ini. Bangkitlah Tuhan prajurit Allah dalam doa pujian penyembahan di tengah bangsa dan kota kami. Kami berdoa untuk Malaysia Tuhan. Biarlah damai sejahtera perlindungan-Mu turun atas Malaysia. Biar keselamatan daripada Tuhan turunlah atas Malaysia di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di Malaysia Tuhan, cabang kami yang ada di Alma, yang ada di Jostong, yang ada di Johor Baru Tuhan, yang ada di Kuala Lumpur, yang ada ya Tuhan di Malaka. Doa kami Tuhan di tengah mereka sedang menghadapi situasi ini, biar mereka hari-hari ini banyak berseru kepada nama Tuhan, sebab keselamatan itu datang daripada-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu ada di sana, urapi pakai mereka ya Tuhan. Dan pemerintahan Malaysia kami berdoa, biarlah hikmat daripada Tuhan turun bagi mereka, untuk mereka dapat menangani ini semua dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengangkat tangan kami. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk para pemimpin rohani kita. Kami berdoa untuk gembala pembina kami Pak Niko Notora Harjo, Ibu Hermin anak mantu cucunya, keempat wakilnya, Gembala CK, Gembala Rayon, kami angkat tangan di hadapan-Mu. Biar perlindungan kuasa-Mu turun atas setiap mereka. Engkau terus mengurapi gembala pembina kami dengan hikmat, dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan. Nyatakan terus isi hati-Mu Tuhan untuk menuntun kami hari-hari ini menjadi umat yang layak dan terus memiliki integritas. Kami berdoa dijauhkan dari pandemi COVID-19. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk Bapak rohani kami Syakanaralaba Sekanaralamaralamo. Kami berdoa biar perlindungan Tuhan turun atas gembala kami, hamba-Mu Pak Hani ya Tuhan, yang setiap pagi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan mendengarkan isi hati-Mu untuk disampaikan kepada kami, supaya kami di hari-hari peperangan rohani ini
tetap kuat dan tetap Tuhan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih perlindungan-Mu turun atas Bapak kami, kepada Ibu, kedua anak mantu dan cucunya. Kami berdoa dilindungi mereka semua, keluarga besar Bapak dan Ibu. Kami berdoa segala pandemik ini tidak boleh menyentuh keluarga Bapak kami dan Ibu kami. Semua mereka dalam lindungan Tuhan. Kau berikan umur panjang kepada Bapak dan Ibu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga gembala-gembala cabang. Biar kami semua keluarga rayon 10 ini ya Tuhan, bersama-sama hari-hari ini, bergandengan tangan Tuhan, menghadapi peperangan rohani ini Tuhan. Kami tetap kuat, kami terus bersemangat, kami terus bernyala-nyala ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu ada dalam perlindungan-Mu. Baik yang sudah bergabung di YouTube, bahkan juga di Zoom ini Tuhan. Biarlah terus hati kami haus dan lapar akan Tuhan. Biar kami terus kembali kepada kasih kami yang semula. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke surga. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini lagi. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami hanya tahu satu hal. We are destined to win. Kami sudah ditetapkan untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab itu Bapa, kami bersyukur Engkau berikan morning blessing buat kami. Sehingga setiap pagi Tuhan Engkau mengisi hidup kami. Engkau kuatkan iman kami. Kuasa-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Sehingga menjalani hari-hari ini Tuhan, kami sungguh percaya setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, kami menemukan hidup yang aman, dilindungi dan diluputkan dari segala malapetaka. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus, kami mau membuka hati kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa khususnya untuk anak-anak-Mu yang mungkin mengikuti morning blessing ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Mereka sedang sakit apapun penyakitnya. Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan. Aku percaya firman-Mu berkata, tatkala Engkau berfirman, sembuhlah penyakit. Sebab itu Tuhan Yesus, sementara mereka mendengarkan firman Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu bekerja. Tuhan Yesus menjamah setiap mereka yang tergeletak sakit, dan sembuhkan kiranya mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa penyembuhan pertama yang Engkau mau lakukan adalah penyembuhan secara rohani. Karena segala sesuatu berawal dari roh, dari alam roh, dan termanifestasi dalam alam nyata. Sebab itu Tuhan, kami berdoa saat Engkau berfirman, biar terjadi sesuatu di alam roh. Kesembuhan itu mulai terbentuk dan akan segera termanifestasi dalam kehidupan setiap orang-orang percaya ini yang sedang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada di bulan powerful of July. Nyatakan kiranya kekuatan-Mu, kekuasa-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu yang penuh dengan otoritas dan kuasa, Engkau nyatakan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Kira makaralaba shanda, kira makasika nama karalabaralaba shanda makaralaba. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau kenal masing-masing kami. Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh umat-Mu Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi jawaban, memberikan mereka kekuatan jalan keluar, memberikan mereka persepsi untuk masa depan sebagaimana Engkau memandangnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu, urapi kiranya hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom my family, dimanapun Anda berada, lambaikan tangan saudara. Shalom, shalom, shalom. Salam sehat dan tetap semangat. Coba ngomong, salam sehat, tetap semangat. Haleluya. Saudara, saya ingin ada satu konsensus ya. Ketika kita mengikuti morning blessing seperti ini,
Anggap saja kita sedang onsite ya. Jadi kalau saudara hanya sibuk lihat scroll layar ya, siapa yang ada di sini, Anda tidak bisa mengikutinya dan Anda akan kehilangan esensi daripada firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, kalau engkau mau katakan amin, katakanlah amin. Memang saya tidak bisa mendengar secara audible, tapi dalam spirit saya bisa mendengarkan karena melihat mulut Anda berkata amin. Nah, saudara, hanya dengan cara demikian kita bisa menguasai atau kita bisa menikmati setiap kali ada baik itu ibadah online maupun yang seperti ini. Ya, baik, puji Tuhan. Anda yang ada di YouTube, Shalom. Nah, ini ada yang dari Inggris nih. Wah, apa kabar? Di sana ada Pak Ismet dan ada Ibu Kristi dan ada Keke di sana. Shalom, shalom. Di sana mungkin sudah menjelang tengah malam, tapi karena ini sedang memasuki summer mungkin masih terang. Dan kita bisa jumpa di udara. Tuhan Yesus memberkati kalian di sana dan tetap melindungi kalian di sana. Yang ada di anaknya Ibu Elis juga ada di UK juga ya. Siapa namanya? Saya lupa ya, tapi oke. I greet you from Batam. God bless you. Nah, kemudian saudara yang ada di kota-kota lain juga mari kita tetap semangat. Sekali lagi Indonesia boleh lockdown, tetapi kita tetap look up. Oke, katakan COVID bisa membuat aku lockdown. COVID bisa membuat aku lockdown. Tuhan izinkan supaya aku selalu look up. Tuhan izinkan supaya Haleluya. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Nah, baik saudara yang kasih Tuhan, mari kita membuka bersama-sama Yeremia pasal yang ke-17. Kemarin kita lihat Yeremia sebagai seorang nabi yang dengan polos dan lugu, tapi kita belajar daripadanya. Dan saudara, hari ini kita belajar dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 kita baca. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ayat 5 berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dan ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Kenapa? Karena padang gurun, kalau ada Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidupmu, padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Haleluya. Dan ayat ini berkata selanjutnya, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, janji Tuhan buat kita, padang gurun yang kering sekalipun juga, bukan hal yang sulit untuk Tuhan membuat hidupmu tetap menghasilkan buah. Kenapa? Di permukaan itu, di permukaan hidup, mungkin kita melihat suasananya sangat kering. Tapi kalau engkau merambatkan ke dalam akar-akar imanmu, terus sampai engkau akan menemukan bahwa di bawah lapisan yang kering itu, di sana ada air yang Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Padang gurun hanya untuk kita lalui, bukan tempat di mana kita harus tinggal di sana. Oke? Nah, saudara, ada seorang yang bernama Dave Dravecki. Kalau Anda mau Google, Anda boleh Google itu menarik sekali. Namanya Dave Dravecki. Dia adalah seorang pemain andalan dari satu tim baseball, The Giant dari California.
dari San Francisco. Dan di dalam tim itu dia adalah pelempar bola, disebut sebagai pitcher. Pitcher itu orang yang melemparkan bola. Nah saudara, dan dia menjadi seorang pitcher yang terbaik dan sangat terkenal karena akurasi lemparannya tidak tertandingi dan power lemparannya itu juga tidak ada yang bisa menandingi. Nah saudara, Dave punya 3 orang sahabat akrab dalam tim itu, namanya Scott Garrett, Atlee Hammaker, dan Jeff Brantley. Nah saudara, mereka keempat-empatnya adalah pemain terbaik dalam tim itu. Dan selama mereka bergabung dalam tim itu, The Giant tidak pernah terkalahkan. Nah saudara, dan di dalam tim itu, keempat orang ini dijuluki sebagai God Squad. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego kira-kira. Mereka dijuluki sebagai God Squad karena artinya pasukan Tuhan. Kenapa? Karena mereka memiliki lifestyle yang berbeda dengan teman-teman satu tim mereka. Mereka memiliki iman kekristenan yang luar biasa. Sangat kental dengan percaya kepada Tuhan. Mereka selalu berbicara tentang iman mereka. Mereka selalu bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman mereka. Bahkan di dalam setiap turnamen pertandingan dari kota satu ke kota yang lain, mereka berempat lebih suka tinggal di hotel, berkumpul di satu kamar. Untuk apa? Berdoa dan melakukan pemahaman Alkitab. Wow, luar biasa, berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah saudara, pada tahun 1988, Dave tiba-tiba didiagnosis menderita desmoid cancer, yaitu kanker di jaringan lunak pada otot yang menghubungkan antara bahu ini dengan sikut. Otot ini yang menjadi pusat kekuatan dia pada waktu dia melempar bola. Nah saudara, sekalipun menghadapi kenyataan pahit ini karena dokter katakan dia wajib untuk menjalani operasi, tapi sebagai orang beriman, Dave tetap berkata, Yesus akan menyertai aku, semuanya akan baik-baik saja. Saudara, tapi istrinya, Jen mulai berpikir, Tuhan, suamiku ini kurang apa dengan engkau? Tapi kok kenapa engkau membuat masalah justru pada titik kekuatannya, tumpuan kekuatannya, tumpuan popularitasnya, tumpuan suksesnya ada di tangan. Nah saudara, dan operasi berhasil. Kemudian dokter berkata begini, dalam waktu 2 tahun engkau tidak boleh ada di lapangan hijau untuk bermain. Saudara, tapi Dave berdoa, ketiga saudaranya temannya itu juga menopang dia dalam doa. Dan terjadi percepatan. Dalam waktu 1 tahun, dokter bilang 2 tahun tapi dia dalam waktu 1 tahun, dia sudah mengalami dipulihkan sama sekali. Haleluya. Dan saudara, setelah 1 tahun, dia kembali lagi bergabung dengan timnya, The Giant, yang selama 1 tahun mengalami kekalahan demi kekalahan karena tanpa kehadiran Dave. Nah saudara, setelah Dave bergabung, The Giant kembali berjaya. Nah saudara, pertandingan pertama mereka berhasil sukses dengan luar biasa. Sebulan kemudian mereka harus menghadapi pertandingan yang kedua dan Dave tetap ada di sana. Nah saudara yang kasih Tuhan, tetapi sesuatu terjadi. Pada waktu Dave melemparkan dalam lemparan yang kelima, tiba-tiba dia merasa lengannya itu seperti ada kesemutan. Dan ketika kesemutan itu menyerang, tiba-tiba dia tidak tahan, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dan akhirnya dia tumbang. Nah, saudara, dan dia dibawa lari ke rumah sakit. Kemudian dia didiagnosa lagi oleh dokter yang sama. Dan saudara, dokter itu menemukan bahwa lengannya patah. Karena kansernya kambuh dan ternyata sudah masuk menggerogoti tulang. Sehingga patah. Dan berakhirlah karir seorang yang sangat luar biasa. Anak Tuhan
yang menjadi kesaksian yang populer. Popularitasnya sekarang berakhir. Nah saudara, dokter berkata tidak ada jalan lain, tangannya harus diamputasi. Nah saudara, menghadapi kenyataan pahit itu, Jane istrinya nggak bisa terima. Dia mengalami depresi yang luar biasa. Tapi Dave berkata kepada istrinya, dia kutip Roma 8 ayat 31. Dia katakan begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Lalu ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dia tambahkan, atau cancer ini. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Dave berkata kepada istrinya, cancer ini tidak akan pernah bisa mengalahkan imanku dan kasihku kepada Tuhan. Cancer ini boleh mengamputasi tangan saya, tetapi aku sudah ditentukan akan keluar sebagai pemenang. Saudara, istrinya berkata, kamu sudah gila. Bagaimana mungkin semua itu terjadi? Istrinya berkata, kita akan hidup bagaimana lagi? Itu adalah tumpuan kekuatanmu. Dan saudara, tapi Dave dengan tersenyum berkata kepada istrinya, kamu akan lihat nanti, kita tetap akan muncul sebagai pemenang. Saya nggak tahu dengan cara seperti apa, but once the Lord destined me to win, maka aku pasti akan menang. Apalagi dia katakan lebih daripada pemenang. Nah saudara, Jane tetap tidak bisa terima. Kenapa? Karena dia dibayang-bayangi masa depan yang suram. Saudara, setiap kali dia menoleh ke belakang, yang dia lihat adalah sukses masa lalu. Ketika dia menghadapi ke depan dalam kondisi yang sulit ini, yang dia lihat hanya masa depan yang suram. Nah saudara, perhatikan baik. Orang-orang pada waktu gagal, dia akan terus dibayang-bayangi dengan kegagalan masa lalu, sehingga dia tidak berani melangkah ke masa depan. Tetapi orang-orang yang pernah sukses di masa lalu, dia pun akan dihantui oleh masa depan yang menakutkan, sehingga dia selalu ingin kembali ke masa lalu. Atau dia akan lebih lagi ngotot karena ketakutan akan masa depan yang suram. Dia akan terus fokus yang penting, pertahankan sukses masa lalu, pertahankan sukses masa lalu. Dan itulah seringkali kita lihat orang-orang yang sudah sukses itu semakin rakus. Saudara, orang-orang yang gagal semakin takut melangkah. Orang-orang yang sukses itu mereka lakukan apa saja sehingga mereka tidak punya waktu lagi dengan Tuhan, dengan keluarga dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka takut masa depan mereka nanti akan suram. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, saya bangga dengan statement-statementnya Dave. Dia berkata, kegagalan hari ini itu adalah sukses masa depan karena dia pegang apa yang jadi janji Tuhan lebih daripada pemenang. Sebab itu saudara, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, jangan terus bertanya, Tuhan kenapa aku begini? Engkau akan kecewa dan engkau akan putus asa ketika engkau selalu bertanya, Tuhan kenapa, kenapa, kenapa? Saudara, bayangan masa lalu dan bayangan masa depan akan menghantui engkau setiap hari. Tapi kalau engkau kembali kepada percayamu di dalam Tuhan Yesus,
sekalipun kabut menutupi di depanmu, Tuhan selalu buka jalan buat kita. Amin. Jangan terus bertanya, mengapa hidupku begini, kecewa dan putus asa, penuh duka nestapa. Bayangan masa lalu menghantui dirimu. Percayalah saudaraku, dalam Yesus ada jalan. Hanya Yesuslah jawaban dalam dunia ini. Tiada pertolongan, Yesuslah jalan. Hanya Yesuslah jawaban dalam dunia ini. Tiada pertolongan, Yesuslah jalan. Mungkin hari ini engkau sedang menghadapi gunung persoalan yang begitu tinggi. Engkau tidak sanggup untuk mendakinya. Engkau sudah mencoba untuk mencari pertolongan kemana-mana, tapi engkau tidak pernah menemuinya. Hari ini saya mau beritahu saudara, hanya satu hal yang saya tahu dan yang engkau perlu tahu, bahwa firman Tuhan ya dan amin. Semua janjinya pasti akan terjadi juga atas saudara. Katakan amin. Gunung persoalanmu takkan sanggup engkau daki. Kau perlu pertolongan, namun tak kau temui. Satu hal yang ku tahu, firman Tuhan ya dan amin. Semua pasti terjadi juga atasmu. Percayalah, Yesuslah jawaban dalam dunia ini. Tiada pertolongan, Yesuslah jalan. Hanya Yesuslah jawaban dalam dunia ini. Tiada pertolongan, Yesuslah jalan. Tiada pertolongan, Yesuslah jalan. Tiada pertolongan, Yesuslah jalan. Haleluya. Nah saudara, dalam kesaksian autobiografinya, Jane menulis begini. Hari itu, sementara saya menunggu jalannya operasi, saya marah sama Tuhan. Saya tidak bisa terima. Saya mondar-mandir di koridor di depan ruang operasi. Sementara kemarahanku terus memuncak. Dan tiba-tiba saya berteriak menjerit histeris. Dia berkata, Tuhan, tahu nggak? Aku tidak bisa merasakan hadirat-Mu hari ini. Tuhan, saya tidak bisa melihat Engkau ada. Di manakah Engkau, Tuhan? Saya nggak bisa merasakan apa-apa lagi hari ini. Saya bahkan tidak tahu apakah Engkau ini benar-benar ada atau nggak ada sih. Saudara. Dan dia berkata, Tuhan, jika Engkau memang ada, mengapa Engkau tidak menolong suamiku? Lalu dia berkata begini, Tuhan, tahu nggak Tuhan, apa yang aku lakukan setelah ini? Saya akan kembali ke dunia, ke masa laluku, sama ketika sebelum aku berjumpa dengan Engkau. Suamiku tidak bisa apa-apa lagi, dan kami butuh mempertahankan hidup ini. Kami perlu kesibukan. Kami akan mengisi hidup kami dengan sesuatu, tapi bukan lagi yang berhubungan dengan Engkau.
Lalu berkata Tuhan, saya masih punya cukup uang, saya masih punya tabungan, dan saya akan menghabiskan waktu-waktu kami dengan kesenangan, menikmati hari-hari kami di luar Engkau. Dan kami akan menikmati kesenangan secara materi. Dan Tuhan, Engkau ingat, aku akan meninggalkan Engkau. Saudara, tapi di dalam kesaksiannya itu dia bilang, tidak ada jawaban sama sekali. Tetapi dia merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Ketika suaminya sembuh, dia berusaha untuk meninggalkan Tuhan. Tapi hati kecilnya tidak bisa. Dia berkatakan, saya menemukan kenyataan, saya nggak bisa meninggalkan Tuhan. Entah gimana, saya nggak bisa melakukannya. Bahkan dengan semua kesenangan yang kami coba nikmati, kami coba masuk di dalam kehidupan yang penuh dengan godaan, yang menjanjikan. Tapi hati saya tidak bisa benar-benar meninggalkan Tuhan. Saya tahu dunia hanya dapat menawarkan solusi yang sementara. Tetapi yang saya temukan hanya Tuhan satu-satunya yang menawarkan solusi yang kekal. Saudara, lalu dia tulis begini, dan akhirnya saya memutuskan untuk memilih sepakat dengan apa yang Tuhan izinkan kami alami. Dan aku dan suamiku kemudian berkata, Tuhan, kami setuju untuk melakukan apapun yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Nah saudara, dan segera setelah mereka berdoa seperti itu, Jane berkata, suamiku sih biasa-biasa saja, tapi ini saya yang tidak bisa terima. Tapi waktu itu dia berkata, saya merasakan ada kesejukan yang mengalir ke dalam hati saya, ke dalam pikiran saya, dan ke dalam perasaan saya. Ada suatu aliran damai sejahtera, ketenangan, ketentraman masuk dalam kalbu saya. Saudara, dia tidak tahu, rupanya suaminya itu terus mendoakan Jane supaya padang gurun dalam hidupnya itu berubah menjadi kebun buah-buahan. Saudara yang kasih Tuhan, dengar baik. Jane kemudian berkata, tiba-tiba Yeremia 17 ayat yang ke-7 itu bicara dengan kuat kepadanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam masa kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tiba-tiba Jane memegang tangan suaminya dan berkata, darling, let's move together, let's do it together. We are more than conqueror. Dan saudara tahu, Dave hanya bilang begini, Jane, saya nggak tahu bagaimana Tuhan akan menuntun saya ke depan ini. Tapi saya tak percaya Tuhan tidak pernah salah mengizinkan semuanya. Kalau dengan dua tangan semua orang bisa sukses, itu biasa. Namun dengan satu tangan, Tuhan akan membuat aku sukses, dan itulah mujizat. Nah saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkata, Dave berkata begini, bagi saya ini adalah cara yang sama sekali baru bagi saya untuk hidup tanpa satu lengan. Bagaimana saya harus melihat masa depan dari perspektif Allah sendiri. Setelah saya melewati penderitaan dan pencobaan yang berat. Dan Tuhan berkata, Dave, untuk membawa engkau kembali masuk ke dalam rancanganku, engkau harus mengalami 2 kali operasi. Tetapi untuk membersihkan sel-sel kanker yang ada di dalam hati manusia, aku harus mengoperasi mereka berkali-kali. Hari ini juga aku belum selesai beroperasi dengan engkau, karena sepanjang hidup, setiap hari
Tuhan harus mengeluarkan sel-sel kanker rohani kita, supaya pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, kita akan berdiri sempurna di hadapan Dia. Nah, saudara tahu, setelah pulih dari operasi dan setelah peristiwa, mereka kemudian kembali berdua bersama-sama mengakui Tuhan. Apa yang terjadi dengan Dave? Saudara, Dave memulai sebuah karir baru. Dan saudara tahu, dia sekarang ini menjadi seorang motivator Kristen yang luar biasa. Dia adalah pembawa seminar-seminar yang bayarannya sangat tinggi. Dia lebih sukses dari masa lalu. Dave dan istrinya menjadi penulis buku-buku rohani yang isinya adalah motivasi. Dia menulis juga kesaksian bagaimana perjuangannya melawan kanker. Saudara, dan di dalam beberapa tahun itu terus diterbitkan, bahkan beberapa judul sudah dicetak ulang. Nah, saudara, dan semuanya menjadi best seller. Kalau dulu dia hanya dikenal rohani oleh satu timnya, The Giant. Sekarang dia dikenal oleh banyak anak-anak Tuhan, oleh banyak gereja, sebagai seorang yang menjadi berkat untuk banyak orang. Seringkali kita tidak tahu kenapa ini terjadi. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau percaya siapa Tuhanmu, saudara yang kasih Tuhan, seorang pemenang, dia tidak akan pernah goyah. Saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini, tapi mari dengar baik. Jangan andalkan kekuatanmu. Hadapi setiap hari ini, apalagi di hari-hari yang sukar, andalkan Tuhan lebih daripada kekuatanmu sendiri. Tahukah saudara, kenapa Yakub waktu akan kembali ke tanah Kanaan, di sungai Yabok, Tuhan harus patahkan kakinya? Kenapa? Padahal Tuhan yang suruh dia kembali ke tanah perjanjian setelah 20 tahun dia mengembara di rumah pamannya Laban. Kenapa mesti pakai dipatahin kakinya? Saudara dengar baik. Karena Yakub ingin kembali ke tanah perjanjian sebagai Yakub. Padahal Tuhan bilang, enggak, engkau adalah Israel. Hanya ketika kakinya dipatahkan, baru Yakub kemudian menyerah, dan Allah menjadikan dia Israel. Israel artinya putra Allah. Saudara yang kasih Tuhan, dan kita lihat bagaimana kemudian setiap langkah Tuhan membawa Yakub kepada sukses yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia hanya berpikir dia akan kembali ke rumah bapaknya, tetapi dia ada ketakutan untuk menghadapi Esau, kakaknya yang pernah dia tipu. Tapi ketika dia sudah diubahkan, dia masuk di dalam rencana Allah. Dia pergi dengan membawa rancangannya sendiri. Dia kembali, Tuhan harus patahkan pangkal pahanya supaya dia masuk di dalam rancangan Allah yang lebih mulia. Bukan hanya Esau berdamai dengan dia, tetapi setiap langkah membuat berkat Tuhan menyertai Yakub. Saudara yang kasih Tuhan, tahukah saudara kenapa Yakub begitu masuk dia pergi ke Luz, tempat di mana Allah pernah berjumpa dengan dia waktu dia akan memulai pelariannya. Di Luz dia membangun mezbah. Di Luz dia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan meneguhkan kembali janjinya. Saudara yang kasih Tuhan, saya sangat yakin ketika dia tidak dipatahkan kakinya, dia tidak butuh mezbah. Dia bisa untuk melakukan semuanya. Jika kakinya pangkal pahanya tidak dipatahkan, dia akan mengandalkan kekuatannya. Tetapi ketika semuanya berakhir, kekuatannya berakhir, dia hanya mengandalkan Tuhan. Tempat pertama yang dia cari adalah dia kembali ke Luz, tempat dia di mana membangun mezbah dan berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti Anda dan saya hari ini, saudara, kita selalu setiap pagi ada di Luz dan Tuhan berbicara kepada kita. Tetaplah mempercayai Tuhan, sekalipun engkau tidak bisa merasakan kehadirannya. Itu pesan yang kuat. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, jangan lari ketika mendung menyelimuti hari-harimu, tapi pandanglah pelangi yang ada di atasnya, di mana pengharapanmu tetap menanti. Haleluya. Alkitab berkata
pengharapanmu tidak akan dikecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5 berkata demikian. Saudara yang kasih Tuhan, ketika mendung datang engkau tidak tahu, engkau tidak bisa melihat kemana harus melangkah, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ketika engkau menghadapi kenyataan yang membuat engkau bingung, engkau tidak mengerti, engkau bertanya, Tuhan kenapa hidupku begini, kenapa begitu, bagaimana nanti begini dan begitu. Kalau Tuhan tidak memberikan pewahyuan sebagai jawaban kepada saudara, maka ingatlah baik-baik. Ulangan 29 ayat 9 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan Tuhan. Ini yang harus kita mengerti. Ada kalanya engkau bertanya, Tuhan menjawab. Tetapi kalau engkau bertanya dan Tuhan tidak menjawab, bukan berarti Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak mau menjawab engkau. Tapi ada hal yang Dia sembunyikan. Kenapa Dia sembunyikan itu? Ayat ini berkata supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Bukan hanya karena mengerti, tapi sebelum engkau mengerti, engkau harus belajar untuk melakukannya. Itulah iman. Iman adalah percaya sekalipun engkau tidak melihat. Itulah iman. Iman itu melangkah karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, itu sebabnya ada bagian-bagian dalam hidup kita yang Tuhan sembunyikan untuk menguji apakah engkau percaya kepadanya. Saudara, ribuan orang mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya, sembuhkan yang sakit dan sebagainya. Orang terpikat bukan kepada Yesus, orang terpikat kepada mujizat. Dan hari-hari ini Tuhan mau supaya kita semua lebih terpikat kepada pribadi Yesus daripada mujizat. Kalau engkau lebih terpikat kepada pribadi Yesus, maka masa depanmu pasti ada dan pengharapanmu tidak akan dikecewakan. Hanya saja mungkin yang sukses yang sedang engkau capai hari ini, engkau pikir inilah sukses yang Tuhan berikan. Mungkin iya, tapi untuk sementara. Dalam rancangan Tuhan, Dia membawa engkau kepada sebuah sukses yang jauh lebih besar daripada sukses yang pernah engkau alami di masa lalu. Ingat baik-baik, orang yang pernah gagal masa lalu akan dibayang-bayangi oleh kegagalan sehingga takut melangkah ke depan. Tapi orang yang pernah sukses masa lalu, itu justru dibayang-bayangin dengan masa depan yang dia rekayasa sendiri, yang dibangkitkan oleh iblis. Kalau engkau tidak betul-betul fokus hanya untuk mempertahankan sukses masa lalu, maka engkau akan hancur di masa depan. Dan itulah yang membuat hati kita seringkali akhirnya pingin kembali ke Mesir, pingin kembali ke masa lalu demi mempertahankan sukses masa lalu. Padahal di depan ada sukses yang jauh lebih besar yang Bapa kita sudah sediakan buat kita. Tetaplah bergerak. Misteri itu milik Allah, tapi janji itu adalah milik saudara dan milik saya. Katakan amin. Misteri itu adalah milik Allah, tapi janji itu adalah milik saudara dan milik saya. Berhentilah fokus kepada apa yang membuat engkau stres. Ingatlah apa yang pernah engkau terima dari Tuhan di masa lalu. Stop focusing on how stressed you are. And remember how blessed you are with God. Tidak peduli seberapa mulus atau seberapa kasarnya jalan yang sedang engkau lalui, Tuhan Yesus tetap ada bersamamu di setiap langkahmu, di setiap hari. Saya ulangi, enggak peduli seberapa mulusnya atau seberapa kasarnya jalan yang sedang engkau lalui, karena Tuhan Yesus selalu ada bersamamu di setiap langkah hidupmu. No matter how smooth or how rough this day in your life, God is with us every day in every step of the way. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Korama karalabashanda, kirama karalabasika patakaralabasanda,
Jangan fokus kepada apa yang engkau rasakan menyakitkan hari ini. Jangan fokus kepada masalah yang engkau sedang hadapi hari ini. Tapi lihatlah bahwa di balik masalah itu ada pelangi harapanmu akan segera terbit. Sekalipun engkau tidak bisa melihat Tuhan hari-hari ini, tetaplah percaya kepadanya. Sekalipun engkau tidak bisa merasakan kehadirannya, tetaplah percaya kepadanya, sebab masa depanmu sungguh ada. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa Tuhan, firman-Mu sudah aku sampaikan. Tuhan, aku tahu Engkau melihat setiap kami Tuhan. Ada beberapa di antara kami yang sekarang ini sedang dibayang-bayangi dengan sebuah ketakutan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Tuhan, aku bersyukur dengan firman-Mu ini. Pagi hari ini aku percaya Tuhan, mereka akan bangkit kembali, iman mereka akan percaya dan bangkit kembali. Dan apa yang Kau lakukan dengan Dave ketika Tuhan mengoreksi sukses mereka kepada sukses yang Tuhan rancangkan, maka Tuhan mampukan kami juga untuk mengerti bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah, gunung persoalan ada terbentang di hadapan kami, supaya kami boleh menyelaraskan langkah kaki kami dengan tujuan yang Kau sudah rancangkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Open the eyes of your people, oh God, so they can see you in the midst of the storm, so they can see you in the midst of their problem, oh God. Open their eyes, oh Lord. Open their eyes, oh Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Sama-sama katakan, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power, O Lord. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see. Yes, Lord. Bapa, aku berdoa saat ini Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kepadamu. Di tengah-tengah mendung yang kelabu, biarlah kami boleh melihat Engkau. Bukakan kiranya Tuhan, bukakan sejenak satu celah kecil di antara badai ini, supaya kami boleh melihat matahari. Di tengah-tengah pergumulan dan tekanan, berikan kami sebuah celah kecil Tuhan, so we can see you, Lord, that you are still there. You are still be enthroned upon everything. So Lord, I pray, mari angkat kedua tangan saudara. Pour out your power and love over your people, Lord, as we sing, holy, holy,
holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kuasa itu. Receive the power. Terima kuasa itu. Terima kuasa itu dalam nama Yesus. Kuasa yang dibungkus oleh kasih Kristus. Kuasa itulah yang akan menuntun setiap langkahmu. Kirama karalaba shanda makaralaba. Kuasa itu dan kasih itulah yang sedang menyembuhkan penyakitmu, yang sedang menyelesaikan masalahmu, yang sedang mengoreksi hidupmu. Percayalah kepadamu dan pengharapanmu tidak akan pernah dikecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, hambamu berdoa untuk Vegi dan Nisa yang hari ini kami dengar didiagnosa positif COVID-19. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa bukan COVID yang menentukan masa depan anak-anak-Mu, tapi Engkau sendiri. Di dalam mereka menjalani isoman, dalam mereka menjalani karantina mandiri, Tuhan hadir di ruangan di mana mereka berada. Dan Tuhan, Engkau bukakan kiranya rancangan-Mu di hadapan mereka. Biar mereka tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami percaya pada waktu Tuhan, mereka akan menemukan virus itu tidak ada lagi dalam tubuh mereka. Dan mereka akan dinyatakan negatif dari COVID-19. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang lain yang tidak sempat hamba-Mu sebutkan nama mereka satu demi satu. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oh glory, haleluya, haleluya. Angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi. Katakan, inilah tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus. Daging anak domba Allah. Daging anak domba Allah. Di dalamnya ada kuasa. Dalamnya ada kuasa. Bilur Yesus. Bilur Yesus. Yang sudah menyembuhkan dan yang akan menyembuhkan aku. Sudah menyembuhkan dan yang akan menyembuhkan aku. Yang sudah memulihkan dan akan tetap memulihkan aku. Sudah memulihkan dan akan tetap memulihkan aku. Sebab aku percaya. Sebab aku percaya. Maka aku memakannya. Maka aku memakannya. Dan aku menerima lagi. Dan aku menerima lagi. Kuasa bilur Yesus. Kuasa bilur Yesus. Untuk sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan. Katakan, inilah darah Kristus. Inilah darah Kristus. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Aku percaya di dalamnya ada kuasa. Aku percaya di dalamnya ada kuasa. Untuk meluputkan. Untuk meluputkan. Untuk melindungi. Untuk melindungi. Maka aku meminumnya. Maka aku meminumnya. Dan menerima kuasa itu. Dan menerima kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku minta ya Roh Kudus, hembusi setiap anak-anak-Mu dengan kuasa otoritas Pentakosta yang ketiga. Isi kembali Tuhan setiap pelita hidup kami dengan minyak yang baru. Dan turunkan kiranya api Pentakosta yang ketiga itu, supaya pelita kami tetap menyala, semangat kami tetap menyala, pengharapan kami tetap menyala. Dan dengan otoritas itu kami akan terus melangkah ke depan, melakukan terobosan-terobosan. Sebab itu Tuhan, aku minta penuhi mereka. Engkau terima dengan iman dalam nama Yesus. Roh Kudus kembali memenuhi hidupmu hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Dan aku percaya dan aku berdoa untuk rahmat Tuhan, berkat Tuhan hari ini yang kau sudah sediakan buat anak-anak-Mu. Tidak ada satupun kuasa yang boleh merebut dari mereka. Mereka terima utuh daripada Tuhan. Mereka terima hujan berkat itu, berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat materi. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terima itu. Engkau terima itu. Thank you Jesus. Angkat wajahmu dan pandanglah ke depan. Dan lihatlah, Yesus berjalan bersama-sama dengan engkau. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itu menjadi bagianmu sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha. Saudara yang percaya sambut berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih Pak Ani, Bu Vera, Pak Epen. Terima kasih Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Eki, Dini, Kak Irma, Kak Desi, Pak Gom. Terima kasih Ibu Vera. Ibu Eka. Pak Gom. Kasih ganda. Dan berkati Pak. Assalamualaikum. Bapak Ibu. Terima kasih Kita Triana. Tuhan berkati Pak Ani. Berkati semuanya. Selamat pagi, Agom dan Bu Eka. Kasih.